Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ratian soal mengenai TWK, yaitu tentang integritas. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga marwah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam A. Komponen internal, B. Komponen eksternal, C. Komponen ekpier, D. Komponen koreksi, atau E. Komponen struktural. Jawaban yang benar yaitu A. Komponen internal. Pegawai menjadi salah satu komponen dalam institusi untuk menjadi marwah dan integritas lembaga termasuk dalam komponen internal. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi, B. Budaya organisasi, C. Pengelolaan sumber daya manusia, D. Pengelolaan anggaran, atau E. Karakter pegawai instansi. Jawaban yang benar yaitu yang B. Budaya organisasi. Budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui yang pertama, transparansi anggaran, yang kedua, menghindarkan konflik kepentingan, dan yang ketiga, menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Berikut yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah A. Promosi, B. Mutasi, C. Rekrutmen, D. Seminar, atau E. Prestasi kerja. Jawaban yang benar yaitu yang D. Seminar. Seminar yang dimaksudkan dalam instansi merupakan cara untuk meningkatkan kinerja, bukan membangun integritas. Soal yang nomor 4, pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, merupakan pengertian dari A. Integritas internal, B. Integritas eksternal, C. Integritas proporsional, D. Integritas konseptual, atau E. Integritas struktural. Jawaban yang benar yaitu B. Integritas eksternal. Sejauh mana pelaksanaan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari integritas eksternal. Lanjut, soal yang nomor 5. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi, B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai, C. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia, D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi, atau E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjadi marwah. Jawaban yang benar yaitu yang D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Manfaat lain dalam survei integritas pegawai selain mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal dan eksternal adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari indikasi tindakan korupsi. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut, kecuali A. Asas kepentingan hukum, B. Asas proporsionalitas, C. Asas akuntabilitas, D. Asas kepentingan umum, atau E. Asas sektoral. Jawaban yang benar yaitu yang E. Asas sektoral. Berikut ini beberapa asas aparatur daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu yang pertama ada asas kepentingan hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum,
asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Jadi yang bukan atau kecuali yaitu asas sektoral. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Sebagai pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas A. Proporsionalitas, B. Efektivitas, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan, atau E. Tertib penyelenggara negara. Jawaban yang benar adalah yang D. Keterbukaan. Sebagai pegawai harus memiliki hak masyarakat dan membuka diri terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif karena pegawai memiliki asas keterbukaan yang diatur dalam undang-undang. Nah, teman-teman, jika melihat video ini, teman-teman bisa skip dulu untuk menjawab apakah nanti jawaban teman-teman itu benar atau salah gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali A. Akuntabilitas, B. Kewajaran, C. Transparansi, D. Kontrol kebijakan, atau E. Kritis. Jawaban yang benar yaitu yang E. Kritis. Yang bukan prinsip-prinsip tindakan anti korupsi adalah kritis, karena budaya kritis sejatinya untuk kontrol sosial. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai A. Jujur, B. Disiplin, C. Tanggung jawab, D. Adil, atau E. Berani. Jawaban yang benar yaitu yang A. Jujur. Sikap jujur merupakan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah A. Jujur, tanggung jawab, dan adil, B. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri, C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana, D. Adil, berani, dan peduli, E. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jawaban yang benar yaitu yang C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nilai yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah nilai kerja keras, mandiri, dan sederhana. Oke, nomor 11. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. B. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Berkepribadian utuh dan merujuk pada nilai moral dan etika. Atau E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas sosial. Jawabannya yaitu yang A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Integritas berdasarkan kompetensi KPK adalah bertindak sesuai dengan perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Oke, soal yang nomor 12. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Inti, sikap, dan etos kerja, B. Personal, perilaku, dan norma, C. Kepribadian, agama, dan etos kerja, D. Nilai, norma, dan kepribadian, atau E. Inti, personal, dan sikap. Dan jawaban yang benar yaitu yang A. Inti, sikap, dan etos kerja. 9 nilai pokok integritas dalam anti korupsi terbagi menjadi 3 aspek, yaitu inti, sikap, dan etos kerja. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan negara dalam A. Pelaporan tindakan korupsi, B. Penindakan tindakan korupsi, C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, B. Audit penyelenggara negara,
Atau E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara? Jawaban yang benar yaitu C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 13 huruf A, yang diberikan kewenangan KPK adalah pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Oke, lanjut soal nomor 14. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam bidang A. Penuntutan, B. Penyidikan, C. Penuntutan sekaligus penyidikan, D. Pemutusan perkara, atau E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Jawaban yang benar yaitu yang C. Penuntutan dan sekaligus penyidikan. Sebagai lembaga independen anti korupsi, KPK memiliki kewenangan khusus, yaitu KPK bertindak tidak hanya sebagai penyelidik atau penyidik, tetapi sekaligus penuntut dalam perkara tindakan korupsi. Soal yang terakhir, penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas A. Lex specialis derogat legi generali, B. Lex superior derogat legi imperior, E. Equality before the law, D. Lex posterior derogat legi priori, atau E. Lex imperfecta. Jawaban yang benar yaitu yang A. Lex specialis derogat legi generali. Kekhususan tindakan pidana korupsi dianut dalam asas Lex specialis derogat legi generali, yang artinya peraturan khusus menggantikan peraturan umum. Tindakan korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang terkategori tindakan khusus. Nah, demikian tadi video pembahasan soal-soal TWK mengenai integritas. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Semoga kita semua menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.